محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita Tafsir Al-Jalalain surah Ali Imran ayat 182. 182. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fiddin wa jami' masyayikhina fiddin Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Hasan Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Syekh Ali As-Subuni Muhammad Ali As-Subuni Wasan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Baqarah 183. Ini sambungan dari yang 180.
yaitu qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu fakir. Orang Yahudi bilang innallaha faqir, Allah itu fakir. Kata orang Yahudi wa nahnul aghniya, kami ini kaya-kaya. Sanaktubu maqal wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq, maka akan kami tulis apa yang mereka katakan, dan juga bagaimana mereka telah membunuh para nabi-nabi tanpa hak. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq, dan kami katakan rasakanlah siksa yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Itu semua disebabkan apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian, maksudnya apa yang telah kalian lakukan. Wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid, dan sesungguhnya Allah tidaklah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Disisa di dalam neraka Allah zalim? Enggak, itu karena ulah mereka sendiri, makanya mereka dimasukkan di dalam neraka. Siapa mereka? Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falama qataltumuhum in kuntum shadiqin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berkata kepada Nabi Muhammad, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kami di dalam kitab Taurat, alla nu'mina li rasulin, agar kami janganlah beriman kepada seorang rasul, agar kami tidak membenarkan kepada rasul, seorang rasul, hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulun nar, sampai rasul tersebut membawa kepada kami kurban yang kurban itu dimakan oleh api, akan dimakan oleh api. Fala nu'minu laka hatta ta'tiyana bihi, kata orang-orang Yahudi, maka aku tak nak iman sama engkau sampai engkau membawakan kurban yang akan dimakan oleh api. Karena di dalam Taurat begitu disebutkan, kalian janganlah beriman sampai kepada seorang rasul sampai dia membawakan kurban, dan kurban itu nanti akan dimakan oleh api. Aku tak mau iman sama engkau sampai kau mendatangkan kurban tersebut, kata orang-orang Yahudi. Wa huwa ma yutaqarrabu bi ilallah min na'amin wa ghairiha. Ya, kurban apa? Yaitu sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa hewan ternak ataupun selain hewan ternak kurban. Sebentar lagi ada kurban, tengok nih, Masya Allah, pas ayatnya tanpa diatur. Itu kurban. Kurban itu yaitu sesuatu, berasal dari kata al-qurb, dekat. Kurban yaitu taqarrub. Orang berkurban itu niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sedekah daging saja. Kalau sedekah daging saja, ya di pasar aja beli, kasihkan fakir miskin. Tapi di situ diniatkanlah ketika orang berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ini biar dekat sama Allah gitu loh. Bukannya sholat, puasa, tapi jauh. Tapi aku nak kurban agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kurban itu termasuk sarana atau cara seorang hamba untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qubila
ja'at narun bayda minas sama fa ahraqatu wa illa baqiya makanahu wahida ila bani Israil zalik illa fil masihi wa Muhammad. Qala ta'ala kul qad ja'akum rusulun min qabli. Jadi memang Allah pernah berjanji seperti itu kepada Bani Israel, itu untuk nabi-nabi sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang datang ke Bani Israel, diutus di Bani Israel itu, biasanya Allah mengatakan kalian tak usah iman sampai Nabi itu membawakan kurban, dan kurban itu akan dimakan oleh api, disambar oleh api, seperti yang terjadi pada Sayyidina Habil dan Qabil ketika mereka sama-sama berkurban. Sayyidina Habil pakai hewan ternak, si Qabil kurbannya pakai buah-buahan. Si Sayyidina Habil dia pakai hewan ternak yang paling gemuk, paling sehat. Si Qabil cari buah-buahan yang apa nih, afkir kata orang, yang jelek-jelek. Kalau durian yang mengkal, buah-buah apa yang lubang-lubang dan busuk-busuk ya, yang bagus jual, yang jelek kasihkan orang, kan gitu. Jadi kadang-kadang gitu ini. Kita ini masya Allah, kadang-kadang kita ini sedekah ini ngikut si Qabil. Jadi yang bagus-bagus jual, nanti yang jelek-jelek kasihkan orang, kasihkan tetangga sana, tetangga sini ke sini. Allah. Orang kasih tak bisa dimakan sama sekali. Ini namanya buang sampah nih. Jauh nak buang sampah sampai diantar jauh-jauh. Kalau nak kasih orang cari yang bagus lah, cari yang bagus. Apa-apa buah-buahan apa sajalah, yang bagus kasihkan orang. Sedekah, buka warung. Sedekah ini kalau dah nak tutup, dan habis semua tinggal sisa-sisa nak basi, ini kasihkan orang. Jangan gitu. Pertama buka sebelum ada orang beli, kasihkan. Mana fakir miskin? Ini dia baru, mantap. Ini kita kan gitu. Kita dah tak doyan lagi, baru kasihkan orang. Hanya kasih orang. Seorang kasih. Astagfirullahaladzim. Karena kalau masih bagus, sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menafkahkan sesuatu yang kalian suka. Apa tak suka? Masakan baru masak, nak kasihkan orang, sayang, jual lah, laku nih. Buah-buahan bagus-bagus nak kasihkan orang, sayang, ini mahal nih, jual aja. Yang jelek-jelek baru sedekahkan. Itu sebetulnya metodenya si Qabil, yang kurbannya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tengok? Qabil itu sedekah maksudnya nih, tapi bisa Allah tak terima. Karena apa? Jelek. Tapi kalau bagus Allah terima. Bagus Allah terima. Wahida ila bani Israil zalika illa fil masih wa Muhammad. Nah, tapi orang Bani Israel ini, dia sampai kepada Nabi Muhammad pun dia masih tetap nagih. Padahal itu janji Allah kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Isa tidak ada lagi janji Allah gitu, tak ada. Apalagi Nabi Muhammad tak ada. Makanya jawabnya gimana? Kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Katakanlah kepada mereka, sungguh telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelum aku dengan membawa bukti-bukti, itu membawa mukjizat-mukjizat. Wabillazi qultum, dan dengan membawa apa yang kalian katakan. Maksudnya apa? Membawa kurban yang dimakan oleh api. Ka Zakaria wa Yahya faqataltumuhum. Buktinya apa? Nabi-nabi terdahulu kalian pun tak mau iman. Yang seperti yang membawa mereka bawa mukjizat, seperti yang kalian katakan juga mereka membawa kurban. Nabi Zakaria membawa kurban dan dimakan oleh api. Nabi Yahya juga bawa kurban dan dimakan oleh api, seperti yang disebutkan di Taurat, tapi kalian bunuh. Memang Bani Israel kayak gitu.
Jadi tak heran lah zaman sekarang ni di Palestin situ, anak-anak kecil, perempuan apa hantam rata sama dia. Tak heran. Kenapa? Nabi aja dibunuh sama mereka. Berapa nabi-nabi yang dibunuh? Jadi kalau orang biasa, apa lagi orang biasa kecil, nabi aja dibunuh. Jadi itu memang sudah kelakuan mulai zaman dulu, mereka kayak begitu, nggak berhenti-berhenti. Wabila itu jadi Nabi Zakaria bawa kurban, Nabi Yahya bawa kurban, faqataltumuhum. Sudah Nabi Zakaria dah bawa kurban dan dimakan oleh api, ngapa kalian bunuh? Kalau kalian tadi bilang macam gitu, Nabi Yahya begitu, ngapa kalian bunuh? Memang dasar aja kalian tuh, ini cari-cari alasan. Sekarang nak minta pula ke Nabi buktinya. Sama juga, kau pun tak akan iman, padahal Allah tidak ada janji untuk diutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kau jangan iman sampai dia bawa kurban dan dimakan. Tidak ada janji Allah untuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khitabu liman fi zamani nabiyina wa in kana al-fi'lu li ajdadihim li ridahum bihi. Jadi itu kan Rasulullah kan dengan orang-orang Yahudi bilang. Tapi ketika bahasanya kok, kenapa sudah datang kepada kalian rasul-rasul sebelum aku, juga membawa bukti seperti yang kalian katakan, tapi kalian bunuh juga mereka. Falima qataltumuhum, kenapa kalian bunuh mereka? In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Padahal yang bunuh kan bukan mereka, mbah-mbahnya Yahudi yang bunuh di zaman dulu. Tapi hitopnya karena mereka tetap mengakui dulu sama, membenarkan atau-atonya. Kalian juga atas nama Bani Israilnya. Kalian kenapa orang-orang Bani sekalian keturunannya? Kenapa kok dibunuh juga? Kalian sekarang ngomongnya pun sama juga seperti datuk-datuk kalian. Nah, itu. Kenapa kalian bunuh mereka? Nabi-nabi itu. Falima qataltumuhum. Maka karena apa? Kenapa kalian kok bunuh mereka? Mereka itu apa? Nabi banyak. Di Bani Israel itu banyak diutus Nabi dan dibunuh. Apa tak kurang ajar kaumnya? Kaum kurang ajar, nabinya dibunuh sendiri. Bukan cuma satu, Anbiya, para nabi-nabi di Bani Israel itu dibunuh oleh mereka. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Kalau kalian memang benar ngomong kalian ini, tentu Nabi dulu tak dibunuh, Nabi yang dulu-dulu, tapi kalian ini pembengak, pembohong kalian. Buktinya ada datangkan kurban pun, makan api pun tetap kalian bunuh. Fi annakum tu'minuna inda ityani bihi. Jadi kalian memang, kalau memang kalian itu betul-betul bahwa kalian akan beriman ketika Nabi tersebut, Rasul tersebut membawa kurban tadi. Tapi ternyata bukan dia malah iman, tetapi malah nabinya dibunuh. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kudziba rusulun min qablik, dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun dulu didustakan oleh mereka. Ja'u bil bayyinat, padahal para rasul tadi pun datang dengan membawa bukti-bukti, mukjizat. Bawa mukjizat pun tetap dibunuh sama mereka. Nabi-nabi terdahulu. Wa zuburi kasufi Ibrahim. Juga dengan membawa suhufnya Nabi Ibrahim tetap dibunuh. Wal kitab, dan membawa Alkitab, mafi qiraati bi itsbatil ba' fihima. Al-Munir al-Wadih wa at-Taurat wal Injil fasbir kama sabaru. Juga mereka seperti membawa mujizat-mujizat, juga membawa suhuf-suhuf dan Alkitab yang sudah jelas seperti Taurat dan Injil. Tapi tetap kalian tidak mau beriman. Ayat berikutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa in
إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Pasti mati. Kita semua ni pasti mati. Pasti. Coba kita pikir, ya Allah, mati itu pasti loh. Mati itu pasti. Aku pasti mati. Aku pasti mati. Aku pasti mati. Kita pikirkan ke depan, jangan pikir ke belakang. Pikirkan ke depan, nanti pasti aku mati nih. Nah itu, coba kita pikirkan. Ke depan aku pasti mati nih, entah tahun berapa. Dengan adanya yang begitu, namanya kita ingat mati, insya Allah kita ini nomor satu tak gila sangat, tak gila dengan dunia, tak gila dengan dunia. Kemudian lebih fokus kepada akhirat. Coba kan, entah tahun berapa aku pasti mati. Kalau aku sibuk dunia terus kira-kira kalau berapa tahun aku bisa tak jadi orang paling kaya satu kelurahan? Kayaknya berat. Nah, terus mau cari dunia terus pasti itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah pasti, tapi banyak yang lupa. Itu yang heran. Itulah, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kita hidayah untuk ingat selalu seperti ini. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian semuanya akan dibalas semua pahala-pahala kalian, pahala-pahala amal kalian nanti di hari kiamat. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini apa kadang-kadang dibaca tetapi tidak diresapi. Dia pas talqin aja di kuburan dibaca, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh kalian akan dibalas pahala-pahala kalian, amal-amal kalian di hari kiamat. Faman zuhziha, dan barang siapa yang dijauhkan, anin nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, telah menang. Nala ghayata matlubih, telah mendapatkan puncak apa yang dia cari, puncaknya apa yang dia cari. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur. Mata itu barang-barang tipuan. Tipuan saja dunia ini, barang-barang tipuan. Orang sibuk dengan duitnya, orang sibuk dengan hartanya, orang sibuk dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Macam tak mati saja. Halal haram sikat, halal haram embat, zolimin orang tak mau tahu. Yang penting aku menang, yang penting aku jadi. Ini mata'ul ghurur dunia ini. Itu orang-orang yang lupa. Kita jangan lupa. Kita harus ingat dunia ini sementara saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Illa mata'ul ghurur al-batil yutamatta'u bihi qalilan summa yafna. Jadi sifatnya dunia itu barang yang menipu, yang batil. Dia menipu gimana guru nih kita? Dengan adanya dunia itu orang tertipu jadi lupa akhirat. Dengan banyaknya duit lupa akhirat, tertipu oleh duit. Dengan kekuasaannya dia hanya tertipu, dia lupa akhirat. Akhirat itu bukan cuma sholat saja, tapi konsekuen dengan yang lain. Jadi pemimpin maunya sholat. Iya sholat wajib, tapi yang lain kan harus dilakukan juga. Macam mana dia harus amanah, macam mana dia harus adil, macam mana dia tidak menzolimi orang.
Terus kualitas sholatnya dulu seperti apa? Jadi bukan hanya sekedar dilihat dari satu poin saja, tengok dulu dari sisi-sisi yang lain, amanah tidak, ya, zalim tidak. Jadi kadang-kadang akhirnya sholatnya itu semacam ya tidak berarti, hanya kadang-kadang keikhlasannya sholat itu seperti apa, kok kelakuannya begitu. Sholat juga tapi haram diembat terus, zolimin orang, jahat sama orang. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. La tublawunna, sungguh kalian akan diberi cobaan, fi amwalikum, di harta-harta kalian, bil faraid fiha wal hawaij wa anfusikum. Kalian akan dicoba, diuji dengan harta-harta kalian. Macam mana kalau jadi orang kaya kalian? Dicoba, itu ujian dari Allah. Kaya tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Tambah soleh tak, tambah taat tak. Pakainya tambah tinggi, tambah soleh tak, tambah taat tak. Itu ujian dari Allah. Jangan dikira kaya itu cuma rezeki. Tapi tambah soleh tak. Itu ujian dari Allah tuh. Nah, dikasih saya cuma senang saja, tapi tak ibadah. Justru banyak sekali orang yang dapat ujian senang, hidup senang, duit banyak, tapi tak lulus banyak. Dia kaya, setel duniawi, ibadah malas, tak mau, macam gengsi. Jadi orang kaya raya nak ibadah, nak datang ke masjid itu macam gengsi, setel duniawi, lucu sebetulnya. Orang-orang yang tertipu, dengan mobilnya yang mewah, bajunya bagus luar biasa, nak sholat malu. Itu bukan dunianya dia sudah. Mereka hidup glamour, mau ini kemewahan, duit banyak. Ibadah macam khusus orang-orang melarat. Kayak gitu. Itu berarti orang yang tidak lulus ujian. Kaya silakan, tapi ingat, kaya itu ujian dari Allah. Apakah kau tambah takwa ataukah tambah lupa? Tengok orang kena ujian kaya tambah lupa. Korupsi. Enggak tanggung-tanggung korupsinya. Merugikan orang luar biasa. Kaya tapi lupa. Itu ujian, duit banyak itu ujian, bukan tidak ujian. Wa anfusikum bil ibadat wal bala, dan juga Allah akan menguji kalian, diri kalian, yaitu dengan ibadat, dengan ibadah, diuji. Allah majikan kita sholat 5 waktu. Jadi ada orang yang semacam meremehkan Islam. Jadi orang Islam ini zakatnya 2,5%, makanya sholatnya harus 1 hari 1 malam 5 kali. Kalau 10% cukup, yang 10% cukup sepekan sekali. Salat 5 waktu, gini, meremehkan. Itu bukan urusan. Kalau kasih duit banyak, berarti salatnya harus sedikit. Salat 5 waktu karena 2,5% zakat. Mau zakat 50% pun sholat, ya tetap sholat. Itu urusan lain. Apalagi orang tak beriman, ngomongnya tidak paham tentang Islam, hanya ngomongnya demikian. Jadi dibikin guyonan oleh dia. Karena setornya 2,5, makanya sholatnya harus 5 kali. Kalau mereka setornya banyak, makanya cukup seminggu sekali.
Sholat itu juga ujian, puasa ujian, semuanya ujian. Macam mana orang sholat itu beratnya? Berat, satu hari satu malam 5 kali. Coba pikirlah, apa tak berat itu? Berat. Kalau orang ibadah cuma satu pekan sekali, ringan. Habis itu tak ada sholat apa, Jumat aja sholat, apa tak enak? Enak. Ini 5 waktu satu hari selama ini memang cubaan dari Allah. Betul tak engkau? Sanggup tak? Wal bala juga termasuk cobaan untuk diri ini, dikasih bala sama Allah. Bala. Ya Allah, kena musibah ini, kena musibah ini, kena musibah ini, kena. Tetap tak bertakwa kepada Allah. Itu cobaan. Wala tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum al-yahud wan nasara, dan sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang yang ingin diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa minal ladzina asyraku, dan dari kalian juga akan mendengar dari orang-orang yang syirik, mensekutukan Allah, yaitu minal Arab, daripada bangsa Arab. Adzan katsira, yaitu azan ini kalian akan banyak mendengarkan sesuatu yang menyakitkan, yang maksudnya ini kalian tuh akan mendengar dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang musyrikin sesuatu yang menyakitkan hati kalian dari omongan mereka ini. Kalian akan dengar nanti omongan-omongan yang menyakitkan kalian banyak lagi. Adzan katsira minas sabi wa ta'an wa tasbib bini wa tasbibi banatikum, dihina, dicaci maki. Itu semua menyakitkan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian sabar dan kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlakuan mereka, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya yang seperti itu termasuk ay min ma'zumatiha allati yu'zamu 'alaiha liwujubiha. Ya, azmil umur, ya, sesuatu yang agung, perkara yang agung, azam. Ya, harus sabarlah disakiti orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latunabbi'unnahu ini ada pakai ba, ada pakai tak, dua versi. Inilah adalah tubayyinunnahu linnas, kemudian adalah apa, tulisannya kecil, udah pakai kacamata pun masih belum jelas. Pakai ya la yubayyinunnahu, la yubayyinunnahu adalah la tubayyinunnahu, dua qiraah. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian pada orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu kitab Taurat, la yubayyinunnahu atau la tubayyinunnahu, sungguh engkau akan menerangkan kepadanya, menerangkan Alkitab itu kepada manusia, la tubayyinunnahu linnas wa la yaktumunahu,
dan mereka tidak akan menyimpan Alkitab itu, keterangan katanya tak disimpan. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, tetapi mereka malah melemparkan perjanjian tadi di belakang punggung mereka. Allah sudah memberi janji kepada mereka agar mereka menerangkan Alkitab kepada orang-orang dan jangan disembunyi-sembunyikan. Sampaikan, ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, sampaikan, semuanya sampaikan. Dijanji Allah sama mereka, dia mengambil satu perjanjian, tapi ternyata mereka tidak pakai, dibuang di belakang punggung mereka. Falam ya'malu bihi, dan mereka tidak mengamalkan tersebut. Wastaru bihi thamanan qalila, dan mereka kemudian membeli ya dengan Alkitab tadi dengan harga yang sedikit minat dunia, yaitu dari dunia. Maksudnya gimana? Orang lebih memilih dunia, dia mengorbankan Alkitab. Kitab sucinya dikorbankan, ditutup-tutupi, disimpan-simpan kebenarannya demi untuk mendapatkan dunia. Itu sampai gitu, dunia Alkitab itu sampai ditukar dengan dunia, lebih memilih dunia sampai begitu. Dan itu pun kadang-kadang terjadi sampai zaman sekarang, karena dunia akhirnya ya syariat diletur-leturkan supaya dapat. Ini kalau tegas-tegas gini tak makan gitu, tak cair. Tak cair, kena pecat lah, apalah itu, tak naik pangkat lah, apalah, macam-macam, masuk lokap lah. Itu wasarabi zamanan qalila. Jadi Alkitab itu justru ditukarnya dengan sesuatu yang sedikit, maksudnya dari dunia. Fakatamuhu khawfa fautihi alaihim. Jadi kebenaran itu akhirnya disembunyikan oleh mereka, takut mereka tak dapat dunia tadi. Jadi menerangkan tentang Alkitab, menerangkan tentang ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Mau nak jujur, kalau jujur, di sini ada bosnya, di sini ada atasannya, di sini ada ininya, aku habis ini ya, habislah, kena PHK lah nih, kena apalah nih. Akhirnya tak diterangkan, tak disampaikan, maksudnya dibelokkan, artinya kita disampaikan. Fabi'sa ma yastarun, maka itu adalah sejelek-jelek perkara yang mereka beli. Jadi membeli dunia dengan Alkitab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ayat berikutnya wala tahsaban. Masih cukup. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Janganlah, jadi adalah tahsibanna, adalah tahsabanna, itu qiraat Al-Qur'annya. Jadi kalau kita kadang-kadang jangan cepat menyalahkan. Jadi kalau yang kita baca biasanya la tahsabanna, tetapi ada qiraat lain la tahsibanna. Semacam tadi ayat sebelumnya la tubayyinunnahu linnas, sementara qiraat yang lain la yubayyinunnahu linnas. La tahsibanna atau la tahsabanna alladzina yafrahuna bima. Janganlah orang-orang yang bergembira terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Fa'alu fi idlalin nas. Janganlah sampai mereka gembira, yaitu karena mereka menyesatkan manusia dengan tidak menyampaikan kebenaran di dalam Alkitab. Berarti mereka menyesatkan manusia. Apa yang di Alkitab disebutkan, ada nabi terakhir sifatnya begini, jelas. Sifatnya Rasul itu sangat jelas di dalam kitab Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mau sampaikan. Berarti sengaja mereka menyesatkan orang, dan mereka gembira pula.
Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu min at-tamassuk bil haqq. Dan mereka malah suka agar dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, yaitu minat tamassuk bil haq wa hum ala dhalal, yaitu mereka suka dipuji bahwa mereka ini orang yang di dalam hak, berpegang kepada kebenaran, padahal mereka itu tak lakukan. Yang ada mereka ini penipu. Tapi mereka ini penipu, tapi mereka suka dipuji adalah mereka itu orang yang baik, melakukan kebenaran. Mereka itu menyembunyikan kebenaran, tapi prakteknya mereka suka dipuji. Oh, ini orang baik, orang baik, orang baik, orang jujur katanya. Ternyata dia tidak melakukan kebaikan itu, tapi sukanya kepengen dipuji. Di belakang sana dia melakukan kejahatan-kejahatan. Ini maksudnya falatah sabannahum bimafazatin, maka kalian janganlah menyangka mereka bimafazatin, bimakanin yanjuna fi, yaitu di dalam tempat yang selamat minal adab, dari adab Allah Subhanahu wa taala, fil akhirah, di akhirat. Kau tak sangka mereka itu nanti di akhirat akan selamat. Tidak sama sekali. Balhum fi makanin yu'adzabuna fihi wa hum jahannam, tetapi mereka nanti akan berada di satu tempat yang mereka disiksa, yaitu di neraka jahanam. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.